jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita berusia 30 tahun berdiri di pintu masuk di Menhun Transaction Center, berdiskusi bersama. Kakak kelima, kita hanya kehilangan 10.000 poin kontribusi untuk naik dari kelas umum ke kelas komandan. Dengan pelatihan bos dalam pengasingan, kami untuk saat ini tidak dapat menjalankan misi untuk mendapatkan ini. Bagaimana kalau menjual beberapa peralatan untuk mencoba mengumpulkan 10.000 poin ini? Seorang pria parubaya kurus yang mengenakan jubah sihir elemen angin bertanya. Yang dia sebut saudara kelima adalah pria yang kokoh, dengan tubuh yang kuat, dengan tinggi badannya lebih dari 2 meter, bahunya yang lebar dan pakaian bela diri yang dikenakannya, seluruh otot tubuhnya kencang, tetapi yang mengejutkan, hanya matanya yang sangat kecil. Bagaimana bisa begitu mudah? Kami berbicara tentang 10.000 poin kontribusi, bos memberitahu kami bahwa dia akan pergi berlatih dalam pengasingan, jadi bagaimana jika dia tiba-tiba membutuhkan beberapa peralatan atau obat? Setiap orang tidak sabar untuk naik ke tingkat komandan, tetapi berapa banyak yang harus kita jual jika kita ingin menghasilkan uang sebanyak itu pasti akan melemahkan kekuatan kita. Bahkan jika kami berhasil naik ke peringkat komandan, bagaimana kami menyelesaikan misi dengan kekuatan kami melemah seperti itu? Kakak ketiga, jangan munculkan ide busuk seperti itu. Mereka berjumlah 3 orang, dengan seorang gadis di antara kelompok mereka. Gadis ini memakai jubah summoner. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan ini sama sekali. Jika kita berhasil naik ke tingkat komandan lebih awal, kekuatan kita akan meningkat pesat. Dari 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk 5 tahun lalu, hanya 6 dari kami yang tersisa, yang lain semuanya sudah naik ke tingkat komandan, jadi hanya kita yang tersisa. Prajurit tangguh yang mereka sebut saudara ketiga bertanya dengan suara rendah, kakak keenam, apakah kamu punya cara? Penampilan gadis itu dengan suara rendah, dia menjawab, saya punya cara. Apakah kalian ingat tentang apa yang terjadi setengah tahun setelah kami menjadi pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk? Jika bukan karena pengalaman itu, bagaimana kita masih belum naik ke tingkat komandan? Kami bahkan tidak kurang dibandingkan dengan yang lain. Kakak kelimanya dengan sedih menjawab, jangan katakan lagi tentang bajingan yang menipu kita, merampas semua poin kita yang sulit terkumpul. Ini salahku karena terlalu impulsif. Pengalaman ini bahkan mempengaruhi mental saya, meninggalkan bayangan di belakang saya. Karena itu, saya masih terjebak di langkah ke-6, tidak dapat menembus sama sekali. Saat itu, dia menipu pasukan pemburu iblis kita, memberi kita pelajaran yang bagus, dan menginjak-injak integritas kita. Ketika kami mengeluh kepada aliansi, kami bahkan tidak mendapat satu tanggapan pun, karena aliansi tidak peduli. Biarkan saja, jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama, kata saudari ke-6 mereka. Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, pasukan pemburu iblis yang baru seharusnya sudah mulai menyelesaikan misi. Mungkin kita masih punya kesempatan, selama kita mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, dan jika kamu berusaha sedikit lebih keras untuk menerobos langkah ke-6, kita akan segera dapat naik ke tingkat komandan saat bos kembali. Kakak ketiga mengerutkan alisnya, ini tidak akan berhasil, kita tidak bisa menunjukkan perilaku seperti itu, bukankah tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan orang-orang itu? Gadis itu tersenyum, kakak ketiga, ini salah, itu belum tentu hal buruk yang akan kita lakukan. Setelah mengalami tragedi ini, kami lebih berhati-hati dalam menjalankan misi. Anda tidak boleh lupa bahwa pasukan pemburu iblis lainnya yang berpisah karena korban tidak kalah dibandingkan dengan kami, tetapi kami adalah orang-orang yang selamat. Jadi, pengalaman ini juga merupakan hal yang baik bagi kami. Kakak kelima tertawa dan menjawab, benar, saudari keenam tidak salah. Merupakan perbuatan baik yang kami lakukan dengan membantu pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk untuk tumbuh dalam aspek mental.
hanya ada satu hal, saudari keenam, di mana kita dapat menemukan pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk? Gadis itu menjulurkan bibirnya ke arah lain, berkata, lihat, bukankah mereka datang ke sini? Kakak kelima, waktu untuk menebus kesalahanmu sebelumnya telah tiba. Lakukan kepada pendatang baru ini sama seperti apa yang mereka lakukan pada kami saat itu. Kilatan muncul di mata saudara kelima, oke, aku pergi, tunggu saja kabar baikku dari sini. Target mereka tidak lain adalah pasukan pemburu iblis kelas 21 dan pasukan pemburu iblis kelas 4. Long Hao Chen hendak mencapai pusat transaksi dengan kelompoknya, ketika tiba-tiba, seorang pria kekar muncul di jalan mereka. Adik laki-laki, halo, kalian pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, kan? Kakak kelima menghentikan Long Hao Chen, mengatakan ini sambil tersenyum. Saudara kelima menyatakan sambil tersenyum, ya, seperti yang saya duga, seperti ini, pihak menara misi meminta kami untuk mencarimu, untuk menugaskanmu misi internal eksklusif untuk pasukan pemburu iblismu. Halo Tuan, kami baru saja kembali dari misi, bagaimana mungkin mereka sudah mengirimi kami misi lain? Long Hao Chen bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, tampaknya Anda mengalami masalah yang cukup besar selama misi terakhir Anda. Tenang saja, misi ini tidak berbahaya, itu adalah misi internal, yang dapat diperlakukan sebagai ujian bagi pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk seperti milikmu. Saat saudara kelima ini mengatakan ini, dia membuka ubin poin kontribusi di lengan kirinya, dan berkata, ini ubin poin kontribusi saya. Aku adalah prajurit dari Demon Hun Squad kelas 8 umum, mereka memanggilku saudara kelima, jadi kamu juga bisa memanggilku dengan nama ini. Tuan, apakah menara misi menugaskan kita dengan misi lain? Long Hao Chen bertanya. Saudara kelima menjawab, misinya sangat sederhana. Aku adalah objek dari misimu, mengingat kinerja luar biasa Anda dalam misi terakhir Anda, menara misi memutuskan untuk memberi Anda misi internal. Misi ini bisa disebut misi hadiah. Jika Anda dapat menyelesaikannya, Anda akan mendapatkan hadiah poin kontribusi yang besar. Itu terdiri dari mempertaruhkan poin kontribusi Anda sendiri sebagai pertaruhan dan memilih seseorang di antara Anda untuk menantang saya. Jika Anda menang, Anda akan langsung mendapatkan 10 kali lipat poin kontribusi ini. Mendengarnya, rekan-rekan Long Hao Chen sangat ingin mencobanya. Ini adalah hadiah 10 kali lipat, dan lebih jauh lagi, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap kekuatan Long Hao Chen. Tapi tanggapan Long Hao Chen tidak terburu-buru, hanya dengan sopan bertanya, Tuan, kita harus bisa memilih apakah akan menerima misi ini atau tidak. Melihat bahwa Anda adalah anggota pasukan pemburu iblis kelas 8, bagaimana mungkin junior seperti kami cocok untuk Anda? Misi ini sama sekali tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Tenang saja, menara misi tidak akan memberi Anda misi yang sama sekali tidak dapat Anda selesaikan. Meskipun saya adalah anggota dari pasukan pemburu iblis kelas 8 umum, saya adalah anggota tim yang paling lemah, hanya pada langkah kelima kultivasi. Karena saya belum menembus langkah keenam kultivasi, Anda akan memiliki kesempatan, dan terlebih lagi, saya tidak akan menggunakan senjata saya selama duel ini. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak menerima misi ini. Padahal, Anda memiliki satu kesempatan, jadi Anda tidak akan bisa mengambilnya lagi nanti. Bos, lawan dia baru di langkah kelima, jadi kita masih punya kesempatan untuk itu, Lin Xin berbisik dengan suara rendah di telinga Long Hao Chen. Luxi tetap tenang dan terkumpul, saat dia menyatakan, Tuan, dapatkah Anda memberi kami bukti bahwa Anda berada di langkah kelima kultivasi? Saudara kelima tersenyum kepada mereka, menurut aturan misi, poin kontribusi yang Anda ambil tidak boleh lebih rendah dari 1000. Jika saya menang, ini akan dianggap sebagai hadiah saya untuk pelaksanaan misi. Tapi saya juga tidak bisa campur tangan untuk taruhan yang terlalu rendah. Selama duel, kita dapat memiliki poin kontribusi yang kita pertaruhkan untuk diakui di sisi stadion besar aliansi, baru setelah itu kita akan memulai pertandingan. Anda benar-benar berhati-hati, anak muda, apakah Anda takut saya menipu Anda atau apa? Luxi mengungkapkan senyuman, terima kasih banyak, Tuan. Tapi kami mendapatkan poin kontribusi ini dengan susah payah, jadi kami tentu saja berhati-hati. Mari kita bahas sejenak, sebelum kita memutuskan apakah kita menerima misi ini atau tidak, bolehkah? Kakak kelima mengangguk, tentu saja tidak apa-apa, saya akan menunggu Anda di sana, Anda dapat mencari saya setelah memikirkannya di antara kalian. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah saudara kelima pergi, Lin Xin segera memberitahu Long Hao Chen dengan gembira, Bos, kesempatan seperti itu ini adalah hadiah poin kontribusi 10 kali lipat.
jika kami berhasil mengalahkannya, pada akhirnya kami akan memiliki lebih dari 1 juta poin kontribusi. Long Hao Chen menjawab, apakah kamu sedang bermimpi? Saya merasa bahwa Tuan Saudara kelima ini sangat mencurigakan. Jika ini adalah misi dari menara misi, itu seharusnya diberikan kepada kami melalui seorang anggota staf. Tapi dia langsung mencari kami. Dia milik pasukan pemburu iblis tingkat umum. Jadi jika mereka memiliki 1 juta poin kontribusi, bukankah mereka akan mengandalkannya untuk dipromosikan ke tingkat komandan? Hao Chen, kamu benar-benar pintar. Orang ini datang untuk menipu kita tentang poin kontribusi kita, kata Luxi. Luxi menyatakan dengan suara rendah, ini adalah metode bagi pasukan pemburu iblis veteran untuk menggertak yang baru dibentuk, yang tidak akan dipedulikan oleh aliansi. Mereka berpura-pura bahwa itu dapat memperkuat kewaspadaan pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Trik ini sebenarnya tidak pintar, tetapi setelah misi yang menantang, hadiah 10 kali lipat terlalu menarik bagi beberapa pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk yang baru saja menyadari betapa berharganya poin kontribusi. Jadi, beberapa pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk diambil. Salah satu seniorku adalah anggota pasukan pemburu iblis yang juga mengalami hal ini. Lin Xin tercengang, kalau begitu itu penipu, apakah dia tidak takut kita mencela dia? Luxi mengangkat bahunya, apa gunanya mencela dia? Langkah kelima kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan? Karena pihak lain ingin menggertak pihak mereka, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Saya tidak memiliki keyakinan mutlak karena banyak yang harus diperhitungkan. Meskipun lawan berada di langkah kelima, dia seharusnya berada di puncak langkah kelima sekarang, dan pengalaman tempurnya tidak akan kalah dengan kita. Luxi menatap Long Hao Chen dengan terkejut. Hao Chen, jika aku boleh bertanya, kamu berada di peringkat langkah kelima yang mana sekarang? Apa puncak langkah kelima? Luxi menarik napas dalam-dalam. Jangankan dia, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 memberi Long Hao Chen tatapan kaget. Pada saat mereka mengambil misi menjelajahi Gunung Mendesis, energi spiritual Long Hao Chen masih sedikit lebih dari 3000, jadi ada celah yang cukup sebelum mencapai peringkat ke-9 dari langkah kelima. Tapi setelah waktu sesingkat itu, dia sudah mencapai puncak langkah kelima. Sihir macam apa itu? Sima Xian mengotak-atik jarinya, menundukkan kepalanya ke arah telinga Long Hao Chen. Lalu tunggu apa lagi, bos? Karena seseorang datang untuk memberi kami hadiah, Anda harus menerimanya. Mereka tidak mungkin memiliki 1 juta poin kontribusi, tetapi karena mereka berhasil mencapai level pasukan pemburu iblis tingkat umum, saya memperkirakan bahwa mereka seharusnya memiliki tidak kurang dari 100.000 poin kontribusi. Kami hanya perlu mengambil 10.000 poin kontribusi. Dengan cara ini meskipun kami kalah, itu bukan masalah besar. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keuangan seluruh tim, penanganan poin kontribusi secara alami berada di bawah kendali Lin Xin. Orang ini bukan hanya penggerutu uang, tapi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menawar harga. Tidak ada orang lain yang lebih cocok darinya untuk disebut sebagai dewa kekayaan tim. Demi taruhan itulah Long Hao Chen hanya ingin mempertahankan 10.000 poin kontribusi. Lin Xin mengedip padanya, dan setelah menerima ribuan poin kontribusi, dia terlihat bersemangat. Dengan langkah besar, Long Hao Chen menuju pusat transaksi, segera menghadapi saudara kelima ini. Tuan saudara kelima, saya bersedia menerima misi ini. Tolong beritahu saya, menurutmu berapa banyak poin kontribusi yang harus saya pertaruhkan? Long Hao Chen bertanya dengan hormat. Kakak kelima tersenyum, taruhan sebanyak yang kamu mau. Itu akan tergantung pada berapa banyak poin kontribusi yang telah kamu kumpulkan. Long Hao Chen tampak ragu-ragu, dengan misi yang baru saja diselesaikan tim kami ditambah poin kontribusi yang kami peroleh selama periode pengujian, kami harus memiliki sekitar 10.000 poin kontribusi. Bisakah saya mempertaruhkan semuanya? Saat dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Beruntung yang lain tidak mengikuti Long Hao Chen, jika tidak, mereka harus mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Long Hao Chen. Saudara kelima segera membulatkan tekadnya, menyatakan, oke, kalau begitu ayo bertaruh untuk 10.000 poin kontribusi. Jika kamu menang, kami akan membayarmu 10 kali lipat dari jumlah ini. Tolong tunggu saya di sisi Grid Stadium. Kami akan melakukan ini di Warrior Stadium. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak nyaman melakukan ini di Stadion Prajurit, saya lebih terbiasa dengan Night Stadium. Saudara kelima mulai tertawa, apakah kamu takut saya menipu kamu atau apa? Oke, kita juga bisa melakukan ini di Night Stadium. Terima kasih banyak, senior. Long Hao Chen memberi hormat sekali lagi. Melihat sosoknya yang pergi,
saudara ketiga mau tidak mau berkata, "Kakak kelima, saya khawatir anak ini tidak sesederhana itu. 10.000 poin kontribusi adalah jumlah yang sangat besar untuk pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Saat ini, hanya kehilangan 5.000 poin kontribusi hampir membuat seluruh tim kami berantakan. Karena dia berani mengambil 10.000 poin kontribusi, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Bukankah pertama-tama kita harus menyelidiki di tim mana dia berasal?" Kakak kelima lebih lugas daripada yang ketiga. "Dengan benda ini, menurutmu apakah aku masih bisa kalah? Ayo pergi, saudara ketiga. Kami akan meminjam beberapa poin kontribusi. Ayo kumpulkan 100.000 poin kontribusi itu dan kemudian pergi ke Stadion Knight." Long Hao Chen memberitahu rekan-rekannya tentang pengaturan itu. "Ayo pergi. Kita harus pergi ke sana dulu dan menunggu mereka tiba." Lin Xin dan Luxi saling memandang, dan keduanya dengan cepat menuju pusat transaksi. Dalam beberapa saat, desas-desus tersebar di lantai pertama dan kedua pusat bahwa seseorang dari pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk menantang saudara kelima dari pasukan pemburu iblis kelas 8 umum. Asal berita itu cukup tidak jelas, tetapi para pemburu iblis yang hadir di lantai pertama dan kedua dengan cepat mendengar berita itu, dan kabarnya, mereka sengaja disebarkan oleh beberapa orang. Ketika Long Hao Chen tiba di Night Stadium, setelah menjelaskan situasinya kepada Chai Er dalam perjalanan, anggota staf melihat kedatangannya dengan tatapan bingung. Tetap saja, anggota staf secara alami tidak akan mengatakan apa-apa karena ini adalah masalah antara pasukan pemburu iblis, yang tidak dapat mereka libatkan. Han Yu berkata dengan, "Kapten, berhati-hatilah, pengalaman tempur orang-orang itu sangat tinggi karena mereka menyelesaikan banyak misi sebagai pemburu iblis, mereka pasti tidak lemah dalam pertempuran." Long Hao Chen mengangguk, "Aku tahu." Duduk di area istirahat, Long Hao Chen dengan tenang menunggu. Namun, untuk sementara, saudara kelima tidak datang, tetapi banyak orang yang tidak terkait dengan duel memenuhi tribun. Mereka kebanyakan anak muda, dan paling banyak orang paruh baya. Setelah memasuki stadion, mereka mencari tempat duduk, seperti menunggu pertunjukan dimulai. Di antara mereka, Long Hao Chen melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit kedua Yang Wenzhao, atau pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ketiga Duan Yi, semuanya hadir. Kedua kapten itu langsung duduk di samping Long Hao Chen. "Long Hao Chen, aku melihat kamu membuat keributan kali ini," Yang Wenzhao bertanya. Long Hao Chen secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia berkata, "Kesalahan seperti itu dari menara misi tidak hanya melibatkan tim kami." Yang Wenzhao menarik napas panjang sebelum mengangguk. "Aliansi masih menangani masalah ini dengan segera. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di antara semua pasukan pemburu iblis. Katakan padaku, mengapa kamu mengejar pasukan pemburu iblis kelas 8 ini? Ini jelas jebakan dari orang-orang berpengalaman yang bertujuan untuk menipu pendatang baru seperti kami dari poin kontribusi kami. Kami sebelumnya pernah bertemu dengan senior yang sama, tetapi saya menolak tawaran mereka. Apakah kamu merasa percaya diri?" Long Hao Chen tersenyum padanya, "Saya tidak terlalu percaya diri. Tapi kami pendatang baru tidak mudah diganggu, bahkan jika kita tidak menang, tidak masalah karena ini adalah tarif 1-10, itu adalah jumlah poin kontribusi yang saya pertaruhkan." Yang Wenzhao dengan percaya diri menjawab, "Kalau begitu bagus, perlakukan saja itu sebagai pertandingan sparring, sangat menyenangkan memilikimu sebagai sesama prajurit, saya mendukungmu, di tempat taruhan, saya telah bertaruh 100 poin kontribusi padamu." "Tempat taruhan? Apa maksudmu dengan tempat taruhan?" Long Hao Chen dengan ragu bertanya. Yang Wenzhao memiliki reaksi terkejut. "Bukankah stand ini dibuka oleh kalian? Itu Lin Xin, dan dia bersama kapten pasukan pemburu iblis keempat Luxi? Bagaimana bisa Lin Xin bersama Luxi? Stand taruhan yang mereka buka sangat besar. Tetapi jika kamu kalah, saya khawatir kamu akan dikenakan biaya poin kontribusi yang cukup besar." Long Hao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau marah ketika mendengar itu. Sungguh mata duitan, dan saya bertanya-tanya mengapa dia lari ke pusat transaksi tadi. Apakah dia yang memberitahumu? Yang Wenzhao menjawab, "Dia tidak hanya memberitahu kami, tetapi dia juga menyuruh kami menyebarkan berita bahwa para veteran itu menindas pendatang baru. Dan setelah ini, meskipun kami tidak mengajukan keluhan ke aliansi, tim lain dari generasi kami harus menerima informasi tersebut untuk mencegah orang lain ditipu lagi. Tenang saja, Lin Xin sangat licik dan membuka taruhannya 1 lawan 30. Artinya, jika kamu kalah, itu hanya 1/30 bagian." Long Hao Chen memiliki reaksi yang tenang. "Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam taruhan ini?" Yang Wenzhao menjawab,
sangat sedikit yang optimis dengan kemampuanmu untuk menang melawan veteran seperti anggota Demon Hunt Squad kelas 8. Kakak kelima ini lagi keluar untuk meminjam beberapa poin kontribusi. Perkirakan saya dia akan segera kembali. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu pertaruhkan? Bagaimana mungkin dia perlu meminjam beberapa? Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. 10.000 poin kontribusi. Apa, bukan hanya Yang Wenzhao, bahkan Duan Yi di sisi lain terkejut. Kamu gila? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak energi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Kamu tidak hanya harus memikirkan tentang dirimu sendiri tetapi juga tentang pendapat rekan-rekanmu. Apakah tekanan pada kapten kami adalah sesuatu yang melibatkan kamu? Ini adalah sesuatu yang ingin kami lakukan, dan kami tidak takut kehilangan. Suara meremehkan dan agresif Chen Ying-er terdengar. Melihat ekspresi Yang Wenzhao cukup jelek, Long Hao Chen menatap Chen Ying-er. Tenanglah, saudara Yang, karena saya berani bertaruh sebanyak ini, saya memiliki keyakinan mutlak pada diri saya sendiri. Yang Wenzhao merasa ragu-ragu. Saudara Duan, mau kemana? Saya memperkirakan saudara kelima ini akan segera datang. Kita harus memasang front yang kuat untuk mendukung Hao Chen sekarang. Duan Yi meliriknya, aku akan meningkatkan taruhanku di Hao Chen. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menuju ke pintu keluar. Menjadi orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal yang sama dengan Duan Yi? Siapakah Long Hao Chen? Dia adalah orang yang melampaui mereka berdua selama kompetisi pemilihan pemburu iblis, serta kompetisi tim yang diikuti, memimpin pasukan pemburu iblis kelas 1 menuju kemenangan terakhir mereka. Apakah dia akan melakukan hal seperti ini jika dia tidak percaya diri, berani bertaruh 10.000 poin kontribusi? Apa artinya? Stadion Ksatria menjadi semakin ramai sekarang. Setidaknya 50 orang telah bergegas masuk, dan semua orang yang datang secara eksklusif adalah pemburu iblis. Di sisi pasukan pemburu iblis ke-8, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan ke-6 tiba bersama. Mereka tidak terkejut mengetahui bahwa orang-orang bertaruh pada duel ini, karena mereka akan mendapat untung darinya. Mereka juga bisa berbagi sedikit keuntungan ini dengan orang lain. Lin Xin dan Luxi datang tepat di belakang mereka, berdiri berdampingan di samping Long Hao Chen. Yang Wenzhao dan Duan Yi mengikuti di belakang. Apakah kamu yang memulai tempat taruhan? Tatapan Long Hao Chen diarahkan pada Lin Xin. Lin Xin tertawa, jangan khawatir bos, saya tahu apa yang saya lakukan. Pokoknya, seluruh jumlah taruhan semua orang dibatasi paling banyak 10.000 poin kontribusi. Ekspresi Long Hao Chen akhirnya tenang. Memikirkan hal itu, dia menepuk tangan kecil Chai Er, sebelum dia mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia berdiri, maju menuju pintu masuk stadion. Tanpa perlu dia melakukan apapun, anggota staf Stadion Night telah mengundang Ksatria Kuil dari langkah ke-7 untuk memastikan pertandingan ini adil. Tentu saja, ini tidak dilakukan secara gratis. 500 poin kontribusi harus dibayarkan kepada Ksatria Kuil ini yang berasal dari pasukan pemburu iblis, dan jumlah ini akan dibayarkan dari kantong pemenang. Saudara kelima juga memasuki stadion, menatap Long Hao Chen yang telah berganti menjadi armor Roh Kudus. Dia jelas masih merasa sedikit malu, membiarkan senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, adik, kamu masih bisa memikirkan ini. Bahkan sekarang belum terlambat jika kamu ingin mengurangi jumlah poin kontribusi yang kamu pertaruhkan. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Sejak saya datang ke sini, saya akan bertarung dengan kekuatan penuh saya. Melihat Long Hao Chen, ekspresi wajah Ksatria Kuil langkah ke-7 ini tiba-tiba menjadi terkejut. Mengangguk pada mereka berdua, dia menyatakan, semua baik-baik saja. Tolong serahkan kontribusi taruhan Anda kepada saya. Ksatria Kuil menyatakan, ini hanya pertandingan persahabatan, jadi jika ada pihak yang kalah atau kehilangan kemampuan bertarung, lawan tidak boleh terus menyerang, apalagi membunuh pihak lain. Jika saya memutuskan bahwa salah satu dari Anda tidak dapat menahan serangan lawan, saya akan menghentikan pertandingan. Melihat begitu banyak pemburu iblis menonton pertandingan ini, saya percaya bahwa yang ingin mereka lihat adalah pertandingan yang adil. Tangan Long Hao Chen menyala, dan pedang Roh Kudusnya muncul. Dia mengangkatnya di atas bahu kirinya, sebelum dia melakukan salam ksatria untuk Ksatria Kuil ini. Kakak kelima juga ingat untuk memberi hormat pada Ksatria Kuil, dan atas isyaratnya, kedua pihak mulai membuat jarak di antara mereka. Long Hao Chen tidak mengeluarkan senjata lain, hanya menggenggam pedang Roh Kudus di tangannya, melakukan penghormatan ksatria. Saudara kelima juga mengenakan baju besi berat, yang terlihat jauh lebih tebal dari armor Roh Kudus Long Hao Chen. Meskipun itu hanya peralatan magis,
kekuatan pertahanannya terlihat jauh lebih kuat. Di tangannya ada sepasang kapak perang, lawannya ternyata adalah prajurit yang menggunakan kapak ganda. Kapak saudara kelima sangat besar, terlihat hampir seperti setengah roda, dengan bagian atasnya ditutupi cahaya yang menakutkan, itu dijiwai dengan fluktuasi sihir. Di kepala kapak itu, permata hijau bundar bertatahkan. Menghadapi serbuan Long Hao Chen, saudara kelima tertawa terbahak-bahak, sama-sama maju dengan langkah besar untuk menyambutnya. Tubuhnya sangat kokoh, dan dengan tambahan baju zirahnya yang berat, dia tampak seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Dibandingkan dengan dia, Long Hao Chen terlihat terlalu lemah. Melihat mereka berdua hendak bertabrakan, saudara kelima mengayunkan kapak di tangan kirinya di atas kepalanya, meluncurkan tebasan ke arah Long Hao Chen. Dia belum menyerang dengan kapak di tangan kanannya, menjaganya tetap dekat dengan tubuhnya. Menghadapi kekuatan seperti itu, terkandung dalam kapak ini yang dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat, Long Hao Chen segera berhenti. Menangkis dengan pedang Roh Kudusnya, dia menggunakan postur pertahanan standar. Dengan suara dentang yang keras, cahaya keemasan berkilauan, dan Long Hao Chen tidak bergerak dari posisinya. Kapak saudara kelima ditolak, dan pada saat itu, Long Hao Chen meluncurkan tusukan seperti petir dengan pedang Roh Kudus di tangan kanannya, mengubah satu gerakan menjadi beberapa serangan pedang. Ini adalah petir teras. Long Hao Chen baru saja bertarung dengan satu pedang, menyebabkan saudara kelima merasa ragu untuk mengatakan apakah dia adalah Guardian Knight atau Retribution Knight. Divine Obstruction adalah kemampuan Guardian Knight, sedangkan Lightning Thrust digunakan oleh Retribution Knight. Penghalang ilahi, kata-kata itu segera bergema di benak saudara kelima, akibatnya menjadi lebih berhati-hati. Dia dengan cepat melambaikan kapak di tangan kanannya, mengayunkannya ke depan dan memblokir serangan petir yang diluncurkan. Namun, Lightning Thrust Long Hao Chen benar-benar terlalu cepat, lawannya tidak dapat memblokirnya sepenuhnya, dan setidaknya 5 hingga 6 pukulan mendarat di armor tebal itu, menyebabkan suara logam berulang, dan 5 atau 6 penyok tertinggal di armornya. Meskipun pukulan Long Hao Chen tidak menggunakan kemampuan lain, itu membawa Bright Vengeance, secara alami meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saudara kelima dengan cepat mundur 2 langkah, melambaikan sepasang kapaknya di depan dirinya sendiri. Fluktuasi energi spiritual yang intens menyertai gerakan ini, memungkinkannya untuk memblokir serangkaian serangan Long Hao Chen. Sekarang, evaluasinya terhadap Long Hao Chen telah meningkat pesat, dan semua perilakunya yang menghina telah lenyap. Ini adalah Guardian Knight yang bisa menggunakan Divine Obstruction dan Lightning Thrust, dan berdasarkan kekuatan ofensifnya, dia tahu bahwa Long Hao Chen benar-benar seorang ksatria di langkah kelima. Tapi berapa umurnya? Sepertinya dalam pertempuran ini, dia benar-benar harus berusaha sekuat tenaga. 2 pukulan pedang berturut-turut diluncurkan, diisi dengan Golden Light Torrents, menghalangi kapak kelima bersaudara. Long Hao Chen mendekat sekali lagi, meluncurkan serangan. Saudara kelima berteriak dengan marah, bergerak ke samping untuk mendapatkan momentum, dan dengan cepat mengayun ke arah Long Hao Chen dengan kedua kapaknya. Setelah menguji lawan sebelumnya, dia tidak menahan diri sedikit pun dengan serangan ini. Energi spiritual hijau yang bersemangat keluar dari tubuhnya, dan sepasang kapak pecah dengan cahaya terang. Fluktuasi energi spiritual yang kuat tampaknya disertai dengan tornado, melonjak dengan keras ke arah Long Hao Chen. Di antara para prajurit, pengguna kapak dikategorikan dalam kategori yang sama dengan prajurit bersek, sepenuhnya fokus pada serangan. Mereka sama dengan Retribution Knight, hanya saja mereka tidak memiliki tunggangan. Juga, sementara atribut ksatria ringan, itu belum tentu berlaku untuk prajurit, yang unsur kegemarannya bervariasi. Di tengah assault, Long Hao Chen tiba-tiba melompat setinggi 1 meter ke udara. Gerakan ini begitu tiba-tiba bahkan kapak ganda saudara kelima tidak bisa sepenuhnya menguncinya. Bergerak dengan kecepatan tinggi, Long Hao Chen sudah berada di belakang saudara kelima, dan tidak hanya menghindari serangannya, tetapi juga memberi dirinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Hao Chen menyerang dengan Lightning Thrust, menggunakan Lightning Thrust lagi. Dia dihentikan kali ini, energi spiritual berwarna hijau yang kuat menolaknya. Dengan beberapa riak-riak energi spiritual, Lightning Thrust-nya tidak dapat mencapai pinggang saudara kelima. Tiba-tiba, dia tampak berubah menjadi tornado hijau, menyerang ke arah Long Hao Chen. Itu serangan tornado.